Yuhao mengangguk dengan lembut dan tidak mengatakan apa-apa. Namun, ada tatapan tegas di matanya. Hanya saja Nangong Wan tidak tahu bahwa dia tidak bertekad hanya untuk memenangkan turnamen. Ketujuh hakim adalah yang selanjutnya akan diperkenalkan. Mereka semua adalah insinyur jiwa tingkat lanjut. Ada 3 insinyur jiwa kelas 9 di antara mereka, dan 4 sisanya adalah kelas 8. Ketika ketujuh dari mereka muncul bersama, mereka tampak sangat mengesankan. Pidato mereka tidak sekuat itu, mereka lebih fokus pada keadilan turnamen. Mereka tidak memprovokasi 9 pesaing dengan kata-kata mereka. 7 hakim segera duduk di atas panggung di 7 kursi yang nyaman yang telah disiapkan untuk mereka sebelumnya. Sekarang ada 9 meja ukiran di panggung lebar ini. Tabel ukiran ini masing-masing 2 kali lebih besar dari tabel ukiran yang digunakan pada putaran sebelumnya. Pada titik ini, anggota dari 3 organisasi sedang menyiapkan peralatan dan logam langka yang mereka bawa. Bahkan sebelum turnamen dimulai, ketiga pihak sudah diadu satu sama lain. Tanda hubung. Melalui deteksi spiritualnya, Huo Yuhao mengamati 9 meja ukiran. Meskipun dia adalah orang yang tenang, dia tidak bisa membantu tetapi tergerak. Dia belum pernah melihat peralatan setingkat ini, bahkan di Illustrious Virtue Hall. Setiap instrumen dan alat sangat indah. Dengan semua ini, kecepatan dan ketepatannya akan sangat meningkat. Selain itu, bahkan mungkin baginya untuk membuat alat jiwa di luar kelasnya. Adapun logam langka, dia memiliki sebanyak yang dia inginkan. Bahkan ada beberapa logam langka yang belum pernah dilihat Huo Yuhao sebelumnya. Aliansi Dusquater memiliki berbagai jenis logam langka, ada 64 tipe berbeda. Cahaya dari semua logam langka ini bahkan menggoda para juri di atas panggung. Mereka benar-benar menghabiskan banyak uang. Huo Yuhao kagum. Dia melihat sekeliling untuk melihat mata Heka itu. Mereka sudah membuat rencana sebelum mereka datang. Di grand final, mereka tidak akan menahan diri lagi. Di satu sisi, mereka dapat menguji kemampuan mereka. Di sisi lain, mereka menginginkan imbalan yang menggiurkan. Jika mereka menang, mereka bisa mendapatkan alat jiwa kelas 9, bersama dengan meriam-meriam stasioner kelas 9. Barang seperti itu tidak bisa dibeli dengan uang. Selain itu, mereka juga akan memenangkan 1 ton logam langka. Huo Yuhao lebih tertarik pada hal-hal yang tidak dia ketahui. Jika Heka itu diberi kesempatan untuk melakukan penelitian dengan semua hal ini, dia mungkin dapat menemukan alat jiwa baru. Tanda hubung. Baiklah, saat yang menyenangkan ada di sini. Saat ketiga pihak mempersiapkan peralatan mereka untuk turnamen nanti, kami akan membiarkan 7 juri kami menjaga hadiah grand final kami. Hadiah ini telah disiapkan untuk pemenang kami malam ini. Mari kita undang ketua juri kita untuk malam ini, Insinyur Jiwa kelas 9 dan Starsky Douluo Ye Yulin, untuk mempersembahkan hadiah grand final kita. Petik 2. Seorang penatua yang duduk di tengah 7 hakim berdiri. Dia mengangkat tangan kanannya, dan titik cahaya perak melesat ke langit. Itu seperti percikan perak, namun, ukurannya bertambah saat naik. Ketika 100 meter di udara, itu benar-benar berubah menjadi bola cahaya perak yang terang. Starsky Douluo Ye Yulin. Huo Yuhao tertegun. Ketika dia berada di Akademi Shrek, dia telah mendengar Guru Fan Yu menyebutkan beberapa insinyur jiwa kelas 9 terkenal di Kekaisaran Sun Moon. Starsky Douluo adalah seorang insinyur jiwa kelas 9, sekitar peringkat 92 atau 93. Dalam hal penciptaan alat jiwa, ia adalah seorang jenius. Dia sebanding dengan Jing Hongchen, dan berspesialisasi dalam menciptakan semua jenis alat jiwa ketinggian tinggi, yang merupakan cara dia mendapatkan gelarnya. Mata ketakutan Heka itu ditemukan oleh pria ini. Dikabarkan bahwa alat jiwanya bisa berubah menjadi bintang selama perang, melepaskan kekuatan ofensif yang hebat. Dia bahkan bisa memanfaatkan fenomena surga untuk menyerang. Alat jiwa senama-namanya disebut Sun Moon Divine Needle. Itu peringkat sebagai memiliki kekuatan ofensif tingkat tertinggi dari semua alat jiwa kelas 9. Bola cahaya perak di langit akhirnya stabil. Setelah ini, sinar perak turun dari langit dan mendarat di Ye Yulin. Dia tidak mengeluarkan suara, tetapi menirukan aksi mengangkat. Tiba-tiba, bola cahaya redup emas muncul di dalam sinar perak cahaya.
Bola ini memiliki diameter 1 meter. Ketika perlahan-lahan naik, itu menyerupai matahari, bersinar bersama dengan bola cahaya perak sampai tiba di sebelahnya. Kedua bola cahaya ini saling berkoordinasi di langit, berputar di sekitar pusat yang tidak terlihat. Mereka menenun menjadi bola emas perak yang lebih besar di udara. Tidak ada aura yang kuat dari dua bola cahaya ini. Namun, semua insinyur jiwa kelas 8 dan di atas yang akrab dengan Starsky Douluo terkejut ketika mereka melihat mereka. Master Ye yang kami hormati, bisakah Anda memperkenalkan hadiah ini kepada kita semua? Di hadapan Ye Yulin, Lucky tampak sangat hormat. Ye Yulin adalah seorang penatua dengan kepala botak. Pipinya merah padam, dan tatapannya menggemparkan. Dia mengangkat kepalanya dan sedikit enggan saat dia melihat bola cahaya emas dan perak. Dia berkata, hadiah grand final malam ini adalah alat jiwa yang saya buat. Saya menyebutnya jarum ilahi Sunmoon. Alasan dibalik nama ini adalah karena itu adalah jangkar untuk kekaisaran Sunmoon. Itu bisa menebus cacat jarum ilahi Sun saya, yang hanya bekerja pada hari itu. Ini adalah alat jiwa tipe ofensif. Ini dapat naik 600 meter ke udara, dan memiliki jangkauan efektif 30 km. Dengan kekuatan spiritual yang cukup, ia dapat mendeteksi target hingga 30 km jauhnya, dan menghasilkan serangan yang akurat. Namun, saya ingin mengingatkan semua pesaing muda kita, alat jiwa ini adalah pekerjaan paling membanggakan saya. Saya harap Anda tidak menodainya. Pada saat yang sama, tolong jangan membongkarnya dalam upaya untuk mempelajarinya. Kalau tidak, Anda hanya akan menderita serangan balik. Jarum ilahi Sunmoon. Huo Yuhao dan Hekaitu sama-sama terkejut. Alat jiwa kelas 9 dengan jangkauan efektif 30 km. Itu juga bisa melepaskan kekuatan spiritual yang sangat besar untuk deteksi dan akurasi, itu terlalu kuat. Ini adalah pertama kalinya mereka menemukan alat jiwa kelas 9. Mereka baru sekarang menyadari mengapa seorang insinyur jiwa kelas 9 bisa menantang seorang titlet Douluo meskipun jiwa bela dirinya tidak terlalu kuat. Selain itu, mereka juga menemukan bagaimana seorang insinyur jiwa kelas 9 memiliki keuntungan yang jelas dalam perang. Dalam duel, seorang insinyur jiwa kelas 9 jelas lebih rendah daripada titlet Douluo 9 cincin. Namun, alat jiwa kelas 9 yang mereka ciptakan itu mematikan. Huo Yuhao telah melihat alat jiwa kelas 8 sebelumnya. Namun, itu jauh berbeda dari alat jiwa kelas 9 ini. Tentu saja, Sunmoon Divine Needle adalah salah satu alat jiwa kelas 9 teratas juga. Hekaitu sedikit bersemangat ketika dia berbisik, si kecil junior, benda ini dibuat khusus untukmu. Huo Yuhao memfokuskan pandangannya dan memelototinya. Dia Kaito baru menyadari bahwa dia telah mengatakan kata-kata yang salah, dan dengan cepat menutup mulutnya. Namun, Nangong Wan dan tetua ketiga mendengar dia menyebutkan kata-kata, junior kecil. Meskipun mereka sedikit ragu, mereka tidak curiga, karena Hekaitu tidak mengekspos lebih jauh, jadi mereka tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, Huo Yuhao tampak seperti master jiwa jahat yang berspesialisasi dalam panggilan spiritual. Dengan kekuatan spiritualnya yang besar, dia sangat cocok untuk menggunakan jarum ilahi Sunmoon. Penatua ketiga mendengus dan berkata, jangan tertipu oleh Ye Yulin. Jarum ilahi Sunmoon-nya bagus, tetapi perlu 3 hari untuk mengisi daya. Selain itu hanya dapat diisi menggunakan Sunmoon Essence. Kekuatan ofensifnya bagus, tetapi hanya bisa digunakan 3 kali setelah diisi. Selain itu, banyak kekuatan jiwa terkuras setiap kali digunakan. Ini sangat melelahkan. Kisaran efektif 30 km juga teoretis. Namun, memang benar bahwa itu bisa mencapai 600 meter ke udara. Petik 2. Nan Gongwan terkekeh dan berkata, tetua ketiga, akui saja. Anda memang lebih rendah dari Ye Yulin dalam hal alat jiwa ketinggian tinggi. Dia juga mewakili keluarga kekaisaran. Mengapa Anda harus mengadu domba dengannya? Meskipun Sunmoon Divine Needle sulit digunakan, itu masih salah satu alat jiwa kelas 9 terbaik. Hanya ada manfaat yang bisa dipetik dengan mendapatkannya. Namun, lebih baik tidak menggunakannya sebelum Anda memiliki 9 dering, atau Anda mungkin menderita serangan balik. Dari apa yang dikatakan Ye Yulin,
Saya pikir dia memiliki semacam pengaturan peledakan diri yang terpasang di dalamnya juga. Jangan coba membongkar itu. Petik 2. Saat dia berbicara dengan mereka semua, dia sebenarnya menatap Huo Yuhao saat dia berbicara. Rasanya benar-benar seolah-olah dia guru yang membimbing muridnya. Huo Yuhao tidak mengeluarkan suara, dan hanya mengangguk dengan lembut. Heike itu tertawa pada dirinya sendiri. Mereka yang baik selalu dimaksudkan untuk bersinar. Kemanapun junior kecil pergi, ia selalu menarik perhatian. Bahkan tuan jiwa jahat ingin menerimanya sebagai murid. Pengenalan hadiah ini menyebabkan kegemparan besar. Turnamen akan segera dimulai. Final malam ini di pinggiran barat pasti akan menyebabkan gelombang besar di kekaisaran. Mari kita sekarang mengundang 9 pesaing dari Radiant City Elite Soul Turnamen Engineering untuk naik ke panggung sekarang. Alat jiwa tipe timer kami yang akurat telah disiapkan. Di segmen pertama kami untuk malam ini, para pesaing akan diberikan 6 jam untuk membuat alat jiwa. 7 hakim kami akan memantau mereka sepanjang 6 jam penuh. Mereka yang mencoba melanggar aturan dan berusaha tidak adil akan didiskualifikasi. Mohon perlakukan turnamen ini dengan serius. Lucky berkata dengan ekspresi tegas di wajahnya. Dia menggeser tubuhnya ke satu sisi dan memberi isyarat. Pesaing dari 3 organisasi keluar dari area istirahat mereka. Mereka mengikuti pemimpin masing-masing naik ke atas panggung. Heike itu masih mendorong kursi roda Huo Yuhao. Selain dia, para pesaing lainnya sehat dan bugar. Nangong Wan adalah orang yang paling depan. Dia adalah orang pertama yang naik panggung. Tatapannya sangat tajam, dan dia menatap Lucky dengan dingin. Lucky membatu, dan merasa seolah kepalanya telah dipalu. Ekspresinya berubah ketakutan, dan tanpa sadar dia mundur selangkah. Seorang Litong masih mengenakan senyum sok di wajahnya. Dia melirik ketiga di belakang Nangong Wan, dan senyumnya menjadi sedikit dipaksakan. Dia berkata, Tuan Nangong, saya pernah mendengar ada orang cacat di antara 3 wakil Anda dan mengira itu adalah lelucon, tetapi benar-benar benar bahwa Anda memilih yang cacat. Kamu benar-benar kreatif. Petik 2. Nan Gongwan tersenyum dan berkata, cacat fisik bukan apa-apa. Cacat yang lebih buruk ada di sini. Itu fatal. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke kepalanya sendiri. Ekspresi Litong sedikit berubah. Dia agak takut pada Nangong Wan. Setelah interaksi bertahun-tahun, ia secara alami tahu bahwa Nangong Wan adalah seorang penguasa jiwa jahat. Hanya saja kamar dagang Alto didukung oleh militer, dan karenanya dia tidak takut berurusan dengan Nangong Wan dalam skala besar. Oh, saudaraku Nangong, Anda masih sebening dulu. Saya sangat ketakutan. Sangguan Weier berjalan ke panggung dengan cara yang biasa dan tiba di samping Nangong Wan. Senyum Nangong Wan menjadi lebih luas. Lama tidak bertemu, kakak perempuan Sangguan. Anda masih terlihat semuda dulu. Saya sangat mengagumi Anda untuk itu. Petik 2. Nangong Wan tampak seperti seorang penatua, tetapi dia memanggil Sangguan Weier sebagai kakak perempuannya. Semua orang merasa sangat jengkel dengan itu. Pesona mereka di bawah setelah melihat penampilan Sangguan Weier yang menakjubkan juga menghilang. Ekspresinya berubah, dan dia segera tampak sangat dingin. Nangong Wan, kamu mencari mati. Nangong Wan masih tersenyum lebar seperti sebelumnya. 2 percikan abu-abu keperakan muncul di matanya. Saudari penatua Sangguan, tenanglah. Turnamen akan segera dimulai. Petik 2. Sangguang Weier juga sedikit ketakutan ketika dia melihat bunga api di matanya. Dia mendengus dan mendapatkan kembali ekspresi aslinya. Kalau begitu mari kita mulai. Saya akan membuat Anda membayar untuk apa yang terjadi hari ini di lain waktu. Petik 2. Setelah ketiga pemimpin menyelesaikan percakapan singkat mereka, mereka semua mundur ke sisi mereka sendiri. Selain mengamati para pesaing, mereka tidak melakukan hal lain. Di bawah begitu banyak mata yang waspada, bahkan mereka tidak berani melakukan trik apapun. Huo Yuhao juga mengamati lawan-lawannya. 3 wakil dari kamar dagang Alto semuanya pria. Mereka tampaknya berusia sekitar 30 tahun, dan tidak terlihat sangat istimewa. Satu-satunya hal penting tentang mereka bertiga adalah ketenangan mereka. Jelas, mereka adalah insinyur jiwa yang berpengalaman dan berbakat. Aliansi umum terikat untuk menarik perhatian.
Ketiga perwakilan mereka adalah wanita. Ada insinyur jiwa perempuan, tetapi mereka jauh lebih jarang daripada insinyur jiwa pria. Aliansi umum mengirimkan 3 insinyur jiwa perempuan, dan mereka semua sangat cantik. Itu mengejutkan. Jelas, mereka semua diasuh oleh aliansi bersama. Mereka bertiga dibalut dalam 3 warna berbeda, merah, kuning, dan biru. 3 warna primer ini memang sangat dikenali. Wanita berbaju merah itu sangat menakjubkan. Dia seperti bunga mawar yang mekar, sedangkan wanita berbaju biru tampak sangat dingin dan sombong. Sedangkan untuk wanita berbaju kuning, dia mengenakan gaun istana panjang. Dia sangat elegan, seperti seorang putri. Ketiga wanita itu semuanya istimewa dengan caranya sendiri. Semuanya sangat luar biasa. Namun, Huo Yuhao hanya menganggap mereka sebagai orang biasa, karena mereka tidak bisa mengendalikan jiwa mereka sendiri. Semua yang mereka perlihatkan di permukaan sebenarnya dilatih, mereka tidak alami. Wanita seperti itu tidak bisa dibandingkan dengan Wang Donger. Mereka bahkan tidak cocok untuk dibandingkan dengan Wang Donger. Jangan tertipu oleh penampilan mereka. Insinyur jiwa yang dipelihara oleh Common Alliance sangat licik. Jika ada peluang, garap mereka. Jangan beri mereka kesempatan. Suara Nan Gongwan terdengar di telinga Hekaitu, Huo Yuhao dan Huang Zheng. Huo Yuhao memikirkan sesuatu. Memang, para wanita ini akan mendapatkan keuntungan sampai batas tertentu. Terhadap kecantikan yang menggairahkan, pria normal manapun akan lebih berbelas kasih. Ye Yulin memberi isyarat dan berkata, "Ketiga pemimpin, silakan mundur dari panggung. Pesaing, masuk ke posisi dan bersiaplah untuk bersaing." Petik 2. Nan Gongwan, Sangguan Weiyer, dan An Litong saling memandang. Ada tatapan dingin di mata mereka ketika mereka berbalik. Hekaitu mendorong Huo Yuhao ke belakang meja ukiran sebelum dia melanjutkan ke meja ukirannya sendiri di belakangnya. Ye Yulin meletakkan tangannya di belakang. Dia tampak sangat keras. Bahkan di hadapan para pemimpin dari 3 organisasi, ia terus menjadi sangat tumpul. Jika bukan karena fakta bahwa Su Tianran secara pribadi mengundangnya, dia tidak akan muncul hari ini. Dia hanya mau berpisah dengan jarum ilahi Sun Moon setelah Su Tianran menjanjikan kompensasi kepadanya. Menurutnya, insinyur jiwa harus lebih banyak berinvestasi dalam penelitian alat jiwa. Bersaing di turnamen adalah buang-buang waktu. Selain itu, turnamen ini diselenggarakan oleh organisasi bawah tanah. Itu sebabnya dia tidak menyukai pesaing yang akan bersaing. Mereka berdua adalah insinyur jiwa kelas 9, tetapi status Ye Yulin tampaknya lebih tinggi dibandingkan dengan Zheng Zan. Dengan arahan penelitian yang berbeda, insinyur jiwa kelas 9 akan mencapai hal yang berbeda. Ye Yulin adalah salah satu dari 3 insinyur jiwa kelas 9 teratas di Kekaisaran Sun Moon. Dalam hal kemampuannya, dia setidaknya pada standar Jing Hongchen. Dia bahkan diakui sebagai pengontrol bintang-bintang dan langit. Saat ini, auranya yang dominan memenuhi seluruh panggung saat dia mengamati 9 pesaing dengan dingin. Di antara semua 9 pesaing, ia paling tertarik pada Huo Yuhao. Hanya ketika dia melihat Huo Yuhao tatapannya berubah jauh lebih lembut. Meskipun ia juga mewakili organisasi bawah tanah, Ye Yulin merasa bahwa Huo Yuhao tampak sangat bertekad, bahkan dengan cacatnya. Bagaimanapun, para insinyur jiwa membutuhkan banyak sumber daya. Adalah jauh lebih sulit bagi seorang insinyur jiwa yang lumpuh untuk mendapatkan sumber daya dibandingkan dengan seorang insinyur jiwa yang normal, jadi Ye Yulin lebih memperhatikan Huo Yuhao. Kamu akan diberikan 6 jam untuk membuat alat jiwa. Anda hanya dapat membuat 1 alat jiwa, tetapi Anda dapat menggunakan bahan apapun yang Anda inginkan. Namun, Anda tidak dapat menggunakan produk setengah jadi yang dirakit sebelumnya. Jika Anda diketahui melakukan sesuatu seperti ini, Anda akan segera didiskualifikasi. Pada saat yang sama, saya perlu mengingatkan Anda semua bahwa Anda tidak akan diberi waktu untuk beristirahat setelah 6 jam. Kami akan segera masuk tes teknis. Peringkat terendah dari 9 akan dihilangkan, dan peringkat juga akan menentukan tempat Anda di perempat final. Itulah mengapa penting bagi Anda semua untuk menghemat sebagian energi Anda ketika Anda membuat alat jiwa Anda, sehingga Anda akan memiliki energi yang tersisa untuk menghadapi ujian teknis.
kesulitan tes teknis akan menjadi sangat tinggi. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Ye Yulin, 9 pesaing tertegun. Jika bahkan Ye Yulin mengklaim bahwa tes teknis akan sulit, itu pasti sangat sulit. Huo Yuhao juga sedikit terkejut. Dia menutup matanya dan meletakkan tangannya di atas meja. Dia menunggu diam-diam. Waktunya dimulai sekarang. Angkat penghalang kedap suara. Petik 2. Saat Ye Yulin berteriak, lapisan putih redup naik dari sisi panggung. Cahaya putih lembut dengan cepat membentuk langit-langit di langit dan menutupi panggung. Semua kebisingan eksternal diisolasi. Ye Yulin juga kembali ke posisinya dan menyaksikan para insinyur jiwa saat mereka bekerja. Huo Yuhao segera pindah setelah Ye Yulin berteriak. Dia meraih sepotong logam langka dengan masing-masing tangannya sebelum pindah ke peralatan stamping di atas meja. Sisanya dimulai pada susunan formasi mereka, karena mereka berada dalam kondisi terbaik mereka sekarang. Huo Yuhao, di sisi lain, mulai dengan cangkang alat jiwanya. Dia sangat cepat, dan menggunakan banyak potongan logam dan peralatan langka untuk membentuk cangkang alat jiwanya. Dia juga orang yang paling bergerak karena pilihannya. Dia menciptakan potongan-potongan abrasif. Ukurannya juga cukup besar. Ye Yulin telah mengamatinya lebih awal karena cacatnya. Dia bahkan lebih tertarik sekarang. Melihat metode yang dia gunakan, Ye Yulin sedikit terkejut. Apa yang dilakukan pemuda ini? Mengapa dia tidak membuat susunan formasi saat dia paling fokus, tetapi malah membuat kulit luarnya? Apakah dia pikir lebih sulit untuk membuat kulit luar dibandingkan dengan susunan formasi yang dia rencanakan untuk digunakan? Sementara dia berpikir seperti ini, dia tidak akan pergi dan mengganggu Huo Yuhao. Setiap pesaing dapat memilih bagaimana mereka ingin menciptakan alat jiwa mereka. Huo Yuhao terlalu cepat. Hanya dalam beberapa menit, sudah ada lebih dari 10 kerang logam di atas meja pahatannya. Selanjutnya, masing-masing dari mereka cukup besar. Dia perlu menempatkan beberapa dari mereka di tanah sebelum dia dapat melanjutkan pekerjaannya. Di antara 7 hakim, penatua paling kiri mengerutkan alisnya dan berkata, "Jangan bilang bahwa anak cacat dari aliansi Duskwater sedang mencoba untuk mengambil semua logam langka dengan menciptakan alat jiwa yang begitu besar." Ye Yulin juga mengerutkan alisnya. Dia juga memikirkan hal yang sama. Tampaknya sangat mungkin. Sudah kurang dari 15 menit, tetapi Huo Yuhao sudah menggunakan banyak logam langka. Pada saat yang sama, ia telah menciptakan banyak potongan kulit luar. Sepertinya alat jiwa yang dia ciptakan hari ini akan menjadi sangat besar. Manfaat menciptakan alat jiwa seperti itu adalah dia bisa pergi dengan banyak logam langka. Namun, dia hanya menggunakan logam langka yang lebih murah, dan belum menggunakan yang lebih berharga. Hanya saja Ye Yulin tidak tahu apa yang dia coba ciptakan. Apakah ini karya asli? Itu akan menarik. Huo Yuhao sangat cepat, dan tampak sangat serius juga. Namun, tidak ada yang memperhatikan bahwa ia tampaknya kurang cerdas daripada sebelumnya, meskipun ia masih tampak sangat gigih. Sangat menyiksa untuk mengalami pemisahan rohani. Dia mentolerir serangan kelemahan yang dia rasakan ketika rohnya terpisah dari tubuhnya. Meskipun dia tidak lambat, laut spiritualnya mengepul. Akan luar biasa jika kekuatan spiritual saya menjadi material. Ketika saya mencapai bidang material konkret, saya tidak akan memiliki banyak masalah menjalani pemisahan spiritual. Tentu saja Huo Yuhao tahu bahwa dia harus membuat susunan formasi ketika dia memiliki energi paling banyak. Hanya saja dia tidak bisa fokus sekarang. Bagian dari kekuatan spiritual yang telah dia pisahkan dari dirinya di gerbong telah meninggalkan tempat ini di bawah penyembunyian tiruannya dan kembali ke Radiant City. Dia telah mencoba pemisahan spiritual seperti itu sebelumnya, tetapi harus tetap dalam keadaan diam sehingga energinya akan fokus pada kekuatan spiritual yang telah terpisah dari tubuhnya. Namun, kali ini berbeda. Tubuh sebenarnya harus bersaing di sini, sementara ia memisahkan kekuatan spiritualnya untuk melakukan tugas-tugas lain. Dia berhasil, tetapi efek sampingnya masih membuatnya merasa pusing. Lebih jauh, bentuk spiritualnya dan tubuh aktualnya terus beralih dalam pikirannya. Jika bukan karena fakta bahwa rohnya cukup kuat, perubahan terus-menerus ini akan membuatnya gila. Namun, ia mulai beradaptasi seiring berjalannya waktu.
Jejak rohnya ada dalam bentuk rohaninya. Kesadaran dalam jejak jiwanya perlahan-lahan terbangun, dan dia berhasil memisahkan energinya di antara kedua sisi. Dia benar-benar multi tugas sekarang. Namun, ini adalah upaya pertamanya pada hal seperti itu. Tidak dapat dihindari bahwa dia tidak dapat berkonsentrasi. Ketika wujud spiritualnya melayang di udara, ada beberapa kali ia nyaris mengalami kecelakaan. Sementara tidak ada yang salah sejauh dia mengerjakan alat jiwanya, dia tidak mungkin mengembangkan susunan formasi, karena dia tidak bisa fokus dengan benar. Ketika bentuk rohaninya terpisah darinya, Huo Yuhao mengumpulkan banyak kekuatan rohaninya di dalamnya. Itu adalah pemisahan yang menarik. Keterampilan jiwanya juga bisa dipisahkan antara dua tubuhnya. Keempat keterampilan dari cincin jiwa pertama mata rohnya dialokasikan untuk bentuk rohaninya. Tanpa deteksi spiritual di tubuhnya yang sebenarnya, ia hanya bisa membuat cangkang luar dari alat jiwanya. Untungnya, ini bukan pertama kalinya dia menciptakan alat jiwa ini. Setidaknya dia akrab dengan langkah-langkahnya. Ada juga banyak logam langka yang tersedia baginya. Dia tidak peduli tentang kegagalan, dia hanya ingin meningkatkan kecepatannya. Dia ingin memberi semua orang kejutan besar. Alat jiwa yang ia ciptakan ini sangat penting untuk kejutan itu. Ketika dia menciptakan alat jiwa ini di masa lalu, dia tidak tahan menggunakan logam langka. Sudah sangat bagus jika dia bisa menggunakan besi halus. Tetapi sekarang karena dia memiliki sumber daya luar biasa yang tersedia baginya, dia tidak bisa menolak kesempatan yang begitu bagus. Dia harus mencoba yang terbaik untuk mendapatkan manfaat sebanyak mungkin. Selain itu, ia akan mendapat manfaat besar jika ia berhasil membuat alat jiwa ini. Segera, 1 jam berlalu. Karena Ye Yulin telah menaruh sebagian besar perhatiannya pada Huo Yuhao selama waktu ini, ia mulai memikirkan beberapa hal. Apakah anak ini menciptakan alat jiwa berbentuk manusia? Bagaimana mungkin? Dari kulit luar yang dirakit Huo Yuhao, dia tampaknya membentuk-bentuk seseorang. Namun, semua orang di dunia insinyur jiwa tahu betapa sulitnya membuat alat jiwa berbentuk manusia. Ye Yulin sudah mencobanya sebelumnya. Namun, alat jiwa berbentuk manusia membutuhkan terlalu banyak transduser susunan formasi. Persyaratan pada sumber daya yang dibutuhkan dan jumlah susunan formasi yang harus dihubungkan, serta kendali seseorang terhadap alat jiwa, terlalu tinggi. Tidak sulit untuk membuat alat jiwa berbentuk manusia yang bisa dikendalikan. Bagian yang sulit adalah menciptakan alat jiwa berbentuk manusia yang dapat sangat meningkatkan kemampuan seseorang. Itu harus lebih unggul dari kemampuan pengendali sendiri dalam hal kecepatan, serangan, pertahanan, dan aspek lainnya. Itu juga harus tidak menahan keterampilan jiwa yang bisa digunakan pengendali. Bahkan seorang insinyur jiwa kelas 9 merasa sulit untuk membuat alat jiwa berbentuk manusia, tetapi pemuda ini yang bahkan belum berusia lebih dari 30 tahun mencoba untuk membuat satu di turnamen ini. Kenapa dia begitu percaya diri? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia dapat menciptakan alat jiwa berbentuk manusia dalam waktu 6 jam? Dan itu dapat membantunya memenangkan turnamen ini? Tidak. Mata Ye Yulin tiba-tiba menjadi cerah. Dia mulai mengerti apa yang sedang dilakukan Huo Yuhao. Anak ini tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya yang lebih rendah. Dia pasti akan menderita nanti. Jika dia dapat membuat alat jiwa berbentuk manusia yang dapat membantunya bergerak, dia mungkin benar-benar menang. Namun, alat jiwa yang berbentuk manusia seperti itu harus dilengkapi dengan alat jiwa tipe ofensif tambahan, tetapi aturan tersebut menentukan bahwa setiap pesaing hanya dapat membuat satu alat jiwa. Bagaimana dia akan mengatasi dilema ini? Jangan bilang padaku bahwa dia akan kehilangan setelah menyelesaikan alat jiwa berbentuk manusia ini. Bahkan jika ini masalahnya, dapatkah dia benar-benar menyelesaikan ratusan susunan formasi yang diperlukan untuk alat jiwa berbentuk manusia dalam waktu 6 jam? Dan membuatnya bergerak? Tidak mungkin. Tiba-tiba, Starsky Douluo merasa sangat bingung. Dia semakin penasaran saat dia menyaksikan Huo Yuhao. Huo Yuhao terus mengerjakan alat jiwanya, tetapi dia tidak membuat susunan formasi. Dia sekarang membuat beberapa komponen yang lebih kecil. Logam langka yang ia gunakan juga menjadi semakin berharga. Logam langka yang baik memang berbeda.
Perbedaan antara menggunakan pegas tembaga tangguh dan tembaga halus biasa untuk membuat komponen yang sama memang sangat besar. Di masa lalu, saya hanya berhasil sekali setelah gagal berkali-kali, dan saya masih harus khawatir tentang kekuatannya. Namun, saya telah berhasil sekali mencoba menggunakan tembaga pegas ini, dan kekhawatiran saya juga berkurang. Perbedaannya terlalu besar. Sejak ia menjadi insinyur jiwa, Huo Yuhao tidak pernah begitu menikmati dirinya sendiri. Itu adalah kenikmatan yang didapat dari menjadi mewah. Namun, wujud spiritualnya yang tidak berwujud segera dengan cepat melakukan perjalanan kembali ke Radiant City bahkan ketika dia menikmati pengalaman ini dengan tubuhnya yang sebenarnya. Tanda pisah. Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul benar-benar diam sekarang. Tidak lama kemudian lampu akan padam. Para siswa akademi sudah lama kembali ke asrama mereka. Malam telah tiba, dan cuaca tampak agak suram. Pencahayaannya sangat buruk saat malam tiba. Hanya lampu jiwa di sepanjang sisi dinding di akademi yang berhasil memberikan penerangan ke sekeliling mereka. Ada beberapa sosok yang berdiri di gerbang tidak jauh dari akademi. Mereka berhasil menyamarkan diri mereka ke dalam kegelapan. Kenapa di sini tidak di sini? Suara wanita menawan terdengar sedikit cemas. Jangan cemas, jawab sebuah suara dingin. Itu adalah suara yang bisa meninggalkan kesan mendalam dalam pikiran seseorang. Pada titik ini, awan-awan di langit tampak membuyarkan. Garis cahaya bulan melintas melewati sudut gelap tempat mereka berada, memperlihatkan 5 sosok. Mereka menunggu diam-diam. Ada 5 orang, Ji Juechen, Jing Ziyan, Xiao Xiao, Wang Donger dan Wang Qiwer. Ya, baik Wang Qiwer dan Wang Donger ada di sana. Seluruh Tang Sekte sedang menunggu di luar hotel, selain Bei Bei. Mereka semua tampak siap beraksi, meskipun mereka seharusnya beristirahat di kamar hotel mereka sekarang. Wang Donger dan Wang Qiwer adalah 2 yang telah berbicara sebelumnya. Wang Donger mengerutkan alisnya dan mengungkapkan tatapan misterius di matanya. Dia tidak khawatir tentang operasi malam ini, tetapi dia tidak bisa menahan diri ketika dia mendengar bahwa Huo Yuhao akan melakukan pemisahan spiritual. Tubuh Huo Yuhao yang sebenarnya masih harus bersaing, dan dia diawasi oleh banyak mata di mana dia berada, termasuk banyak individu yang kuat dari Gereja Roh Kudus. Hidupnya mungkin terancam punah. Heika itu tidak mungkin bisa melindunginya sendiri. Namun, sudah terlambat sekarang. Mereka hanya bisa mengikuti rencana dan pengaturan Huo Yuhao. Uang itu ada di kartu ini. Periksa. Su Sanshi ditutupi topi dan kerudung hitam. Jiang Nanan juga sama. Ada seorang pria paruh baya yang licik di depan mereka. Dia melihat sekeliling, lalu dengan cepat mengambil kartu dari Su Sanshi. Dia mengambil alat jiwa kecil dan memasukkan kartu ke dalamnya. Segera, nomor astronomi muncul di layar alat jiwa ini. Pria paruh baya yang licik itu juga tampak jauh lebih santai. Di mana barang-barangnya? Su Sanshi bertanya. Dia menggunakan dominasinya pada saat ini.